Ya. Hebat juga kata Pak Paul ini saya lihat. Ngeri ya. Ngeri. Backgroundnya apa nggak jelas, jadi jelas disusupkan kelihatannya. Ya kan nggak ada backgroundnya kan. Refli Harun oke lah, dia karena dosen tata negara kan, ahli tata negara kan, walaupun kadrun. Tapi kalau kita lihat si Fahmi ini dan track recordnya orang PKS, berarti dia itu disusupkan, dititipkan aja ke situ buat ngacak-ngacak. Termasuk buat nyebak si Ferdi Sambo, artinya tugasnya dia purna, tugas selesai. Ya Sambo juga bisa tuh, bongkar tuh sekalian ya kan. Nah, semoga Sambo denger nih, ya ada yang nyampaikan ini. Semoga Sambo denger. Oke, tarik semua sekalian, seret semua, seret sama-sama habis kok. Ancaman hukumannya tuh hukuman mati loh. Gitu Pak, silakan Pak. Saya berharap Sambo ini benar-benar punya nyali buat bongkar semua ya. Toh dia tetap harus mengalami, harus dihukum berat. Nggak mungkin nggak dihukum berat. Memang ditarget kok. Iya, ini data Pak Paul ini, wah memang jawab lah Pak Paul, gitu ya. Iya, udah tahu kita di si Fahmi ini memang disusupkan. Dia sebagai orang disusupkan, tugas sudah selesai, mission complete. Ya Habibu, ya kan begitu kan. Alhamdulillah, domba-domba semua sudah diadu semua Habibu, kan begitu kan. Si Fahmi Alamsyah ini dapat bintang penghargaan, dapat bidadari ini langsung dikasih. Mendingan saya mati muda, tapi saya jadi pahlawan. Betul. Karena sudah nggak mungkin si Ferdi Sambo ini jadi meneruskan di polisi, udah nggak mungkin, habis. Udah nggak bisa. Habis. Kalau saya jadi Sambo tak hajar semua. Saya Pak Terus. Ya. Oke ya. Dengan adanya Nabi Paul ini, golongan minoritas di Indonesia sangat berterima kasih dengan Anda loh Pak. Coba ibaratnya apa tuh, misalnya begini Pak, YouTube Anda ditutup, pasti orang-orang minoritas di negara ini pada nangis loh Pak, pada nangis batin Pak. Contohnya tadi Bapak berbicara secara jujur bahwa ada khilafah bermain di kasus Ferdi Sambo ini, kan, lalu apa itu ada indikasi pengislaman aparat-aparat yang Kristen. Nah itu, wah, minoritas di negara-negara Eropa, di Amerika saja tidak ditindas, tapi di Indonesia kok begini gitu. Nah dengan adanya Nabi Paul ini, golongan minoritas di Indonesia berterima kasih pada Anda Pak. Jadi apa itu, jangan sampai YouTube Anda ditutup Pak, ya, begitu Pak. Iya. Dan sebenarnya reformasi itu baik, tapi jeleknya itu karena ini nih, ada kadrun masuk, sebagaimana yang sering di oleh Pak Jenderal Tobing itu kan. Nah kalau ada reformasi tapi khilafah tidak merajalela, itu aman-aman saja gitu. Seperti Pak Ilham Aidit itu kan pernah bilang, setelah reformasi khilafah pada merajalela gitu. Nah poinnya adalah gini Pak, jangan sampai YouTube Anda ditutup Pak, soalnya kalau YouTube Anda tutup nanti golongan minoritas Indonesia pada nangis Pak, nangis batin gitu. Ya Pak ya. Kalau ditutup bisa langsung subscribe Hagios Eropa sama Joseph Paulusang Eropa ya. Pindah ke sana langsung. Udah kita siapkan ya. Karena waktu itu kan sempat ditutup Enkominfo tapi kan bangkit lagi kan. Lolos semua langsung saya pindahkan semua ke ini kan, ke Eropa semua kan, akun saya kan, lolos semua itu. Oh iya. Okay. Sempat ditutup Pak, sempat nggak bisa ini, tapi balik semua, sudah balik semua. Iya paham Pak. Dan nanti kalau seandainya ditutup kan, kaum duafa Indonesia yang gelandangan yang keleleran itu nggak ada yang ngasih makan lagi Pak. Dengan adanya makanya ini, gelandangan ini Pak yang ngasih makan. Terima kasih Pak ya. Luar biasa. Terima kasih.
Nah, ini ya, ini clue-nya si Fahmi nih ya, clue. Bentar. Ya, Fahmi Alamsyah ya. Ini tanggal 23 Januari 2020 ya. Ya, ini latar belakang 9 orang baru peneliti ahli Kapolri Idam Aziz. Ya, Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz menunjuk ke 9 orang baru untuk menjadi penasihat ahli Polri. 9 orang tersebut memiliki latar belakang beragam, mulai dari ahli hukum, ketatanegaraan hingga mantan calon wali kota. Pelantikan 9 PA, ya, 9 orang. Nah ini PA Kapolri bidang keamanan politik Muradi menjelaskan PA Kapolri berbeda dengan staf khusus di kementerian dan staf khusus Panglima TNI. PA Kapolri Sambung Muradi tidak bersifat reguler berkantor di Mabes Polri, namun tetap memberi pasukan kepada Kapolri maupun Wakapolri di bidang masing-masing dalam pertemuan reguler tiap bulan. Kita tidak reguler berkantor dan melekat, kecuali ada permintaan melekat di Kapolri atau Wakapolri atau pimpinan lingkungan Mabes dan seterusnya ya. Lihat, Muradi merupakan satu dari 8 orang lama ditunjuk PA Kapolri. Adapun latar belakang 9 PA Kapolri yaitu 1. Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia, Sisno Adiwinoto sebagai PA Kapolri bidang ilmu kepolisian. Ini jelas. Ketua PME Adi Indayanto sebagai PA Kapolri bidang informasi. Fahmi Alamsyah PA Kapolri bidang komunikasi publik. Nah ini nggak jelas ya latar belakangnya apa. Ya, terus Direktur Komunikasi Indonesia Indikator Rustika Herlambang sebagai PA Kapolri bidang media sosial. Pakar hukum tata, si Refli Harun ini, wah pantesan aja nih. Aduh, nggak bener ini. Ya, mantan Ketua KPK Agus Raharjo, tenaga ahli utama kantor staf presiden, kepala jurusan ilmu, bekas calon wali kota Mojokerto, melanggar sebagai PA Kapolri. Yang nggak jelas ini Fahmi sama nomor jelas ini saudara ya. Tapi kalau si Refli Harun ini jelas Adrun ya saudara. Serem ya. Nah ini dia saudara. Mumet ini saudara. Nah, gimana nih? Mumet ini saudara. Silakan dilacak lagi terus ya. Kejar terus. Ya. Hebat juga data Pak Paul ini saya lihat. Ngeri ya. Ngeri. Background-nya apa nggak jelas, jadi jelas disusupkan tuh kelihatannya. Ya kan nggak ada background-nya kan. Refli Harun oke lah, dia karena dosen tata negara kan, ahli tata negara kan, walaupun kadrun. Tapi kalau kita lihat si Fahmi ini dan track record-nya orang PKS, berarti dia itu disusupkan, dititipkan aja ke situ buat ngacak-ngacak. Termasuk buat nyebak si Ferdi Sambo, artinya tugasnya dia purna, tugas selesai. Saya ingat ya permainan-permainan di dalam Samkok itu juga begitu ya. Samkok juga mainnya begitu, dititipkan udah terus langsung tinggal pergi sama dia. Tugasnya sudah selesai, yang penting dia ngacok. Itu kan Ferdi Sambo kena, rentetannya jenderal-jenderal polisi yang Kristen-Kristen, termasuk orang-orang yang berpotensi lainnya dihajar semua kan. Ya kan, killing field itu semuanya. Kristen semua itu. Habis semua itu. Ya kan? Wah, sukses itu si Fahmi itu. Ya seperti ini Pak Paul, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian gitu kan. Mereka digiring semua gitu Pak Paul. Sukses berat itu Fahmi itu, dapat tanda jasa dari polisi Cinta Suna itu. Jackpot ya dapat ya. Si Sambonya yang tolol. Sama si Kamarudin yang tolol. Ya kan? Tolol semua ini. Serem saudara. Sampai mau ngomong apa lagi coba. Ini udah kasat mata di depan mata begini. Kalau saya jadi Kapolri, harakiri, jangan harakiri, kamikaze saya. Kalau harakiri itu kan bunuh diri kan, nusukin pedang ke perut kan. Kalau kamikaze, prajurit Jepang dulu itu, pilot-pilotnya itu pesawatnya ditabrak kapal-kapal induknya Amerika. Ya, kamikaze. Kalau harakiri dia sendiri harakiri, kamikaze tabrakan pesawatnya ke kapal induknya polisi Cinta Suna, biar rompak semua sekalian kan.
Harus begitu. Sama berani nggak? Oh, nggak berani. Punya nyali nggak berani. Kalau saya punya nyali begitu tak sikat semua. Saudara. Sambo itu ya, daripada dia hancur sendiri, sebenarnya Sambo juga bisa tuh bongkar tuh sekalian ya kan. Nah, semoga Sambo dengar nih, ya ada yang nyampaikan ini. Semoga Sambo dengar. Oke, tarik semua sekalian, seret semua, seret sama-sama habis kok. Ancaman hukumannya tuh hukuman mati loh. Kalau saya jadi Sambo sama-sama mati, saya sikat semua. Saya hancur Saya semua. gini Pak Paul, ini ya mungkin seruan kepada saudara-saudaraku orang Batak, jangan terlalu euforia berlebihan gitu atas apa yang Penangkapannya ditentukan. Sambo ini. Iya, justru semakin waspada Pak, karena pasti ada satu skenario besar di belakangnya itu. Nah ini karena Pak Paul sudah dapat data-datanya, Pak Paul ungkapkan, baru nyambung Pak, ada mata rantai yang hilang di pikiran saya gitu kan. Kenapa bisa seperti ini gitu. Jadi terjawab sudah. Jadi artinya ya memang kita perlu hukum ditegakkan ya, itu jelas gitu ya. Bagaimanapun sudah ada nyawa yang hilang, tetapi hati-hati juga ada yang mengambil keuntungan dari situ di belakangnya gitu Pak Paul. Gitu Pak. Silakan Pak. Saya berharap Sambo ini benar-benar punya nyali buat bongkar semua ya. Toh dia tetap harus mengalami, harus dihukum berat. Nggak mungkin nggak dihukum berat. Memang ditarget kok. Iya, ini data-data Pak Paul ini, wah memang jawab lah Pak Paul, gitu ya. Iya, udah tahu kita nih si Fahmi ini memang disusupkan. Dia sebagai orang disusupkan, tugas sudah selesai. Mission complete, ya Habibu, ya kan begitu kan. Alhamdulillah, domba-domba semua sudah diadu semua Habibu. Kan begitu kan. Si Fahmi Alamsyah ini dapat bintang penghargaan, dapat bidadari ini langsung dikasih nih. Ini pendukung Anies ya si Fahmi itu ya, pendukung Anies. Coba, oke ini PS Sarah nih, Sarah silakan Sarah. Mana Sarah nih? Ya, Sarah. Iya ya. Shalom kok. Shalom semuanya. Ya. Iya terlambat. Jadi beneran kan memang ada hubungannya dengan khilafah ya kok ya? Khilafah. Dijebak. Iya memang awal. Memang sial. Dari awal itu kan ini orang sial, tapi terus dicokok sama khilafah gitu loh. Makanya saya bilang, hati-hati nih si Kamarudin orang tolol nih, Kamarudin ini. Ikutin ini loh arahnya Pak Ponto ini loh. Jadi yang dibongkar yang mana ini mah enggak, si Kamarudin kan orang tolol, dia kan cuma mau cari popularitas doang. Dari awal saya bawa topik ini kok, saya sudah lihat itu memang ada hubungannya dengan itu khilafah. Ya walaupun saya nggak ngikutin banget ya, tapi saya itu aja sih, nggak tahu ya, ke situ arahnya memang. Dan bodoh banget ya. Ini kan kalau toh memang ya benar si Sambo ini kan memang akan hukum mati ya, udah jelas itu. Kalau toh dia akan hukum mati, kalau ya dia duitnya banyak habis-habisnya 20 tahun aja kayak si Jessica. Masa sih kok? Ya bisa 20 tahun. Kalau 20 tahun asimilasi jalanin 10 tahun. Walaupun udah dibilang kemungkinan hukum mati, dia nggak akan dihukum mati ya kok ya? Bisa, dia keluar duit banyak, bayar. Walaupun sudah rakyat mengawal kasus ini kok, dan presiden juga sudah turun tangan juga. Bisa, yang penting berani bayar. Hukum di Indonesia kan begitu. Wah, parah ya. Berarti nggak bakalan terbongkar dong nama-nama itu. Iya. Saya pikir dengan dia ancaman hukuman mati, terus dia akan ketakutan, terus dia akan membongkar semua nama-nama itu. Tapi kalau kayak gini caranya, nggak akan kebongkar dong. Bisa, deal. Makanya saya bilang, berani nggak? Kalau saya jadi Sambo, ya, toh saya hidup dengan menanggung malu kan? Iya, toh juga dunia udah tahu. Kayak kemarin si Antasari Azhar, dia mau apa coba? Dia hidup menanggung malu.
Harusnya si Antasari bongkar semuanya. Dia punya si Antasari ini kan nggak berani bongkar, nggak punya nyali dia, ya kan? Wah, berat ini, berat. Si Antasari dulu bongkar, kalau sama si Sambo mati ya nggak apa-apa, sama daripada menanggung malu hidupnya, mendingan dia mati tapi berjasa bongkar semua kasus. Nah, yang berani siapa itu yang punya nyali itu? Nazarudin itu lah. Siapa itu? Yang bendaharanya Partai Demokrat, Pak Udin? Iya. Nazarudin ya? Yang Arab itu. Akhirnya, Akhirnya banyak yang keseret semua kan? Tapi kan dia dihalang-halangin kan? Banyak dia pun keseret. hampir Kalau Nazarudin nggak punya nyali kemarin, ya tapi apa namanya konsekuensinya Nazarudin jadi dikerjain kan? Tapi betul. kalau saya jadi Sambo, saya bongkar semua. Betul. Bongkar semua. Habis ludes semua. Nah, si Sambo kan sudah bongkar Fahmi kan? Sudah bagus ya berani bongkar Fahmi kan satu kan. Si Sambo ini kan informasinya dari Sambo nih, dari Verdi Sambo nih, si Fahmi Alamsyah ini yang bikin skenario makan kan. Tapi si Fahminya kan Iya. kalau saya bongkar semua. Mendingan saya mati muda tapi saya jadi pahlawan. Betul. Karena sudah nggak mungkin si Verdi Sambo ini jadi meneruskan di polisi, udah nggak mungkin, habis. Udah nggak bisa. Habis. Kalau saya jadi Sambo tak hajar semua. Karena masih muda loh usia dia loh. Kalau dia sudah tua ya udahlah begitu tenang, udah mau diapain lagi ya kan. Ini seumuran saya loh. Sambo itu sama saya beda setahun aja loh, tua dia setahun. Belum ada 50 ya kok. Belum, masih muda sekali dia. Ya hampir 50, tapi kan 50 itu muda kan, termasuk muda kalau di dalam militer itu masih muda 50 itu. Iya, masih ada beberapa tahun lah untuk pensiun. Iya, ya. saya jadi Sambo, saya hantam semua. Saya jadi Kapolri, saya hantam semua, udah pasti merosot kok. Nah, wah, bakalan parah ini kok. Bakalan parah ini sebelum kampanye nih. Jadi sebelum kampanye, sebelum 2024 harusnya Kapolri sama Sambo bekerja sama, hantam itu semuanya. Meledak sekalian di dalam Polri. Ini kaos banget nanti nih kok, kaos banget. Kacau banget nih, kacau. Itu ya. Nih. Corner kick lanjut dulu ya. Corner kick dulu nih ya. Corner kick.